bimbingannya jarang banget waktu pengerjaan esai. Terus habis itu kata jurinya juga ide esainya itu lompat-lompat, tapi nggak dibenerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenlos punya podcast. Bersama saya Hasan Irsyad. Saat ini kami sedang berada di dalam kereta Sembrani jurusan Surabaya Jakarta. Tadi pagi kami berangkat dari stasiun Pasar Turi. Ini sedang menuju ke stasiun Gambir. Ya, Gambir ya. Ngapain kita ke Jakarta? Pertanyaannya itu. Ini kami sedang dalam undangan. Lebih tepatnya bukan saya, mereka berdua. Ada Ayun sama Angel, dada Angel. Nah, ceritanya beberapa waktu lalu mereka berdua ini mengikuti lomba penulisan karya tulis yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan. Oh, bener gak sih? Oh salah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mereka masuk nominasi sehingga ini diundang ke Festival Like atau Lingkungan Iklim kayaknya apa? Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi yang diadakan di Indonesia Arena. Nah, ini sambil membunuh waktu karena jam perjalanan naik kereta itu 9 jam, men. 9 jam untuk membunuh waktu. Ya udah, kita bikin podcast ala-ala untuk ngobrolin gimana sih ceritanya perjalanan mereka ikut lomba sampai kemudian diundang ke Festival Like yang diadakan oleh KLHK. Oke. Dari mungkin pertanyaan pertama ini aja. Kapan itu prosesnya dimulai? Masih ingat enggak kalian? Ayo coba mikir di dikit. Ingat enggak dulu bulan? Awalnya bulan apa itu, Yun? Mungkin kalau nggak Februari, atau Maret, nek gak salah. Saya ingatnya itu memang awal tahun. Angel duluan kayaknya waktu itu yang hubungi saya, Angel ya. Iya. Waktu itu Angel menyodorkan sebuah pamflet lomba penulisan yang bukan ini sebenarnya, cuma kemudian saya sodori sebuah lomba yang lain, yang ini lomba penulisan karya tulis dengan tema, ingat enggak? Aksi kolaborasi generasi muda untuk lingkungan yang baik dan sehat. Kira-kira seperti itulah. Pokoknya temanya lingkungan hidup. Terus saya nyuruh Angel nyari teman, sampai kemudian Angel ngajak Ayun. Kenapa sih sebenarnya yang diajak kok Ayun? Soalnya menurut saya Ayun esainya bagus. Angel, kenapa kok yang dipilih waktu itu Ayun sebagai partner kamu di lomba ini? Ya soalnya waktu itu kan pertama kali buat esai itu kan buat sekolah. Terus habis itu kan esainya itu kan dibukukan. Terus lihat esainya Ayun kok kayaknya menarik gitu. Terus akhirnya ajak Ayun buat ikut lomba gitu. Yang kamu baca itu esai dari yang proyek buku yang mana itu, Jel? Nggak tahu. Yang buku hijau itu apa? Yang buku belajar? Buku hijau. Hijau, oh berarti yang tentang Adiwiyata waktu itu ya? Iya. Oke, terus Ayun, kenapa kok mau diajak Angel? untuk mengisi waktu luang dan tertarik aja. Senganggur itu kah kok hanya untuk ngisi waktu luang? Iya, pas itu memang detik-detik menganggur dan tidak tahu jika sepanjang ini sampai berbulan-bulan mengerjakannya. Iya, prosesnya emang panjang ya. Dulu diawali nek Februari atau Maret, sekarang itu sudah bulan September. Tapi sebenarnya nggak selama itu juga sih. Proses kemarin berakhir kan bulan apa ya kemarin? Juli ya, terakhir Juli. Terus kita presentasi
Cuma Ya. saking pengumumannya diundur, harusnya kan pengumumannya dulu Agustus, cuma pengumumannya diundur sampai sekarang belum ada pengumuman. Oke. Mengenai proses penulisannya, judul esai kalian apa sih? Penghijauan bantaran Sungai Pelembungan dengan pohon godok tiang dan pohon buah mix. Penghijauan bantaran Sungai Pelembungan dengan pohon glodok tiang dan pohon buah mix. Itu idenya dari mana? Dari Pak Hasan. Bukan, sebenarnya idenya bukan dari saya, itu idenya Pak Iksan diberikan ke saya, terus dari saya ke kalian seperti itu. Tapi dengan pengolahan ya, Iya. pengolahan. Jadi bukan berarti ide terus tiba-tiba celing jadi tulisan esai, enggak. Mereka yang ngerjain. Ada terus waktu proses pembikinan esai itu bimbingannya gimana? Prosesnya? Itu agak susah sih bimbingannya jarang banget waktu pengerjaan esai. Terus habis itu kata jurinya juga ide esainya itu lompat-lompat tapi nggak dibenerin sama sekali. Terus habis itu kayaknya terakhir kali bimbingan itu waktu pencarian ide sih. Iya. Terus benerin dikit-dikit udah gitu doang. Jadi waktu itu Februari Maret itu kan udah ada ide. Kita pembelaan dikit ya, saya sebagai pembimbing yang cara membimbing itu. Februari Maret itu ada ide, terus habis itu bikin abstrak. Sampai bimbingan pada bikin abstrak itu kayaknya lancar-lancar aja nggak sih? Ya lancar-lancar aja. Cuma ketika jatuh di bulan Mei Juni, saya kira semua sekolahan pasti hampir sama ya, ribet sama ujian, ribet sama PPDB. Apalagi waktu itu di sekolah ada gawe gelar karya P5, ngundang orang-orang besar di kabupaten, ada lagi wisuda macam-macam, sehingga hampir semua guru itu tenaganya terforsir ke sana dan mereka rodok ngelombruk, rodok telantar. Nah, tapi nyatanya masuk nominasi loh seenggaknya. Jadi ya karena mereka yang pinter katanya. Iya lah. Terus kan itu ada bootcamp. Menurut kalian bootcampnya kemarin gimana sih? Bootcamp yang diselenggarakan oleh panitianya ya, bukan dari guru. Nek gurunya gak cover memang. Gimana kemarin bootcampnya itu? Campnya selama 3 kali dengan hari yang berbeda. Sorry saya putus. Itu online ya? Iya online. Online. Berarti lewat apa? Lewat Zoom. Jadi ada Zoom meeting 3 kali. Ya. 3 kali selama Setiap minggu. Sekitar bulan apa itu kemarin? 1 minggu jaraknya per minggu. Bulan apa itu kemarin? Lupa. Mei atau April? Iya Mei. Kayaknya sekitar Mei ya. Mei. Ada materi yang menarik nggak dari 3 kali bootcamp tersebut? Banyak sih. Banyak. Salah satunya apa ya kamu dapat dari sana? Mungkin apa ya? Apa Angel? Lu yang ngono. Gini anak-anak sekarang itu waktu dilantarkan sama pembimbingnya protes, terus dikasih kesempatan bootcamp sharing dengan yang penulis senior, malah nggak pernah ikut. Tapi beneran kamu nggak pernah ikut Tinjel? Ikut 1 kali. Nah, Ayun ikut terus? Enggak. Cuma nggak ikut berapa kali? Jujur. Ikut 3 kali. Cuma satunya aku tinggal tidur. Oh, ikut lagi berarti ketiga kali ya. Ketiganya itu ikut. Ya. Cuma karena Zoom Ngantuk, sangat ngantuk. Tapi ada materi yang menarik enggak? Selain tadi katanya Zoom yang terakhir kayaknya bosenin sampai ketiduran itu. Ada yang menarik? Enggak, karena saya tidur. Oke, dari hari pertama itu pun sempat ketiduran. Oke. Terserahlah kalian jawab apa. Lanjut ke Habis bimbingan, terus penyelesaian karyanya.
Bagaimana waktu itu ceritanya penyelesaian karya itu? Habis bootcamp kan disuruh langsung penyelesaian karya ya. Ya. Nah, apa aja sih yang kalian lakukan? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk wis pokoknya nulis terus. Gimana kalian melengkapi data-data kalian, terus mengembangkan ide kalian bisa sampai bisa menjadi sebuah karya tulis yang masuk nominasi itu? Ya. Terjun langsung ke Sungai Pelembung, maksudnya ngelihat Terjun langsung, plung. maksudnya Terus ngelihat- masuk koran besoknya. Siswi SMP Negeri 2 Sukodono. maksudnya ngelihat Oke, langsung- bercanda langsung. Dijawab yang beneran, ayo. ngelihat langsung area SMPN, lihat langsung area Sungai Pelembungannya sama pohon-pohonnya. Kira-kira pohon-pohon apa yang pantas untuk ditanam di sekitar situ? Oke, sebentar. Saya potong dikit. Gambarannya isi kalian itu akhirnya apa sih? Isi karya tulis kalian itu? Kamu jawab? Nggak mau. Tentang pohon gelodok tiang, Ya, pohon gelodok tiang, ya. Terus pohon buah mix. pohon buah Pohon mix. buah mix itu apa aja yang bisa ditanam di itu Sungai Pelembungan dan apa namanya suasana buat Sungai Pelembungan tuh sering dilewati banyak kendaraan Oke. ya seperti itulah. Jadi ada penggambaran suasananya Ya. Sungai Pelembungan yang dilewati banyak kendaraan karena ya memang kanan kirinya itu kan memang jalan ya, malahan yang di sebelah utaranya itu jalan gede. Nah, terus dari situ karena dilewati banyak kendaraan, ada ide untuk ditanami pohon. Ya. Itu pohon glodok tiang sama pohon buah mix. Kenapa kok pohon glodok tiang? Karena pohon gelodok Karena tiang- itu idenya Pak Iksan. Ya, lanjut, Pak dijawab, Ihsan dijawab. sangat berkontribusi dalam hal ini. Terima kasih. Tapi secara ilmiah itu kenapa kok glodok tiang harus ditanam di situ? Karena Karena pohon glodok tiang itu termasuk salah satu jenis pohon yang bisa menyerap polusi udara, dan pohon glodok tiang ini ya termasuk pohon peneduh dan bisa menyerap polusi udara sedang, terus bisa menyerap suara juga gitu. Meredamkan suara. Oh, itu mungkin ya kelebihannya daripada pohon lain, bisa meredam suara. Lalu kenapa ada pohon buah mix? Mic-nya. Karena pohon buah mix itu kan banyak kan pohon berbuah ya, kayak Ya. pohon belimbing nggak sih kemarin, belimbing, terus pohon apa lagi? Jambu Kelengkeng, gitu. ya, kelengkeng Kelengkeng. jambu. Itu buahnya itu bisa digunakan untuk warga sekitar, punya diambil itu, terus Ya. juga Untuk ba- konsumsi banyak- masyarakat berarti. ya, dapat sebagai konsumsi masyarakat dan banyak manfaatnya juga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ketika sampai di tahap, oh iya, kalian nyangka nggak sih sebenarnya kalian masuk nominasi? Itu kemarin kan masuk nominasi dulu baru dipresentasikan gitu kan ya? Bukan sebaliknya. Nyangka nggak bisa masuk nominasi? Saya sih terus Nggak. terang nggak nyangka karena Nggak nyangka. hampir nggak pernah bimbing. Nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka? Kenapa Angel kamu tidak menyangka ya? Karena esainya menurut saya jelek. Bukan jelek ya, tapi kurang maksimal. Oke, lanjut. Ketika sampai di tahap presentasi, ya apa? Bagaimana rasanya? Deg-degan sih, soalnya waktu dikasih pertanyaan pertama udah gak bisa jawab. Bisa dibilang kita dibantai dalam satu kali pukulan ya. Oke, ya itu menjadi pelajaran juga bahwasanya untuk Lebih belajar. lebih Memahami apa ya, lebih siap lagi ke depannya ketika menghadapi presentasi. Kemarin itu memang apa ya, kalau saya lihat sebagai guru, kekurangannya itu ya mungkin karena memang kurang mantep ya di kurang bimbingan, sederhananya seperti itu, sehingga
apa yang ditulis itu juga rodok kurang dalam, memang kurang dalam sehingga kurang memahami permasalahannya. Apalagi ditambah dengan karakternya remaja. Saya ingat sekali waktu itu mereka itu presentasi di hadapan seorang ahli, katakanlah seperti itu, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah melalang buana kemana-mana. Mereka bicara soal pencemaran di dunia, pencemaran udara di dunia. Itu kan yang dihadapi kan orang yang sudah lebih pengalaman gitu loh. Sudah jelas kalah data, kalah pengalaman, kalah pengetahuan. Nah, coba seandainya pada waktu itu digiring ke arah bicara mengenai sungai Plumbungannya. Itu kan tahu apa mereka soal sungai Plumbungan. Wong itu sungai kita kok. Sungainya di halaman rumah kita, bukan di halaman rumah dia. Mungkin kekurangannya seperti itu. Oke, ini menuju ke pertanyaan terakhir aja kayaknya, karena itu yang pojokan sudah sangat bad mood. Apapun proses yang di belakang tadi kan, alhamdulillah kita sudah masuk nominasi lomba penulisan karya tulis yang diadakan oleh KLHK tadi, terus diundang ke Jakarta, ke Indonesia Arena untuk mengikuti festival Like. Bagaimana perasaannya? Senengnya ya apa? Seneng. Iya. Iya. Ayun? Ya, senang juga. Terus rencana kalau di Jakarta tadi kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan Ayun dan Angel. Sementara itu dulu untuk podcast kita kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.